Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu ini. Ya, kita masih dalam topik membangun rumah Tuhan. Mulai dari saya. Nah, saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan pada hari Minggu, saudara, bahwa Tuhan, ya, Dia mau saudaraku membangun manusia batinia kita, manusia roh kita, ya. Nah, itulah awal mulanya, saudara. Kalau kita mau jadi pembangun rumah Tuhan, mulai dari kita dulu, ya. Di mana, saudaraku, ya, kita mau, saudara, ya, membiarkan Kristus yang ada di dalam diri kita, yang sudah berdiam dalam diri kita, dalam manusia batinia kita, tapi Dia mau, ya, merenovasi rumahnya, saudara. Dia mau, saudara, membersihkan rumahnya, mengubah rumahnya dari dalam. Ya, seperti yang saya kasih ilustrasi. Kalau saudara sudah beli rumah, saudara sudah tinggal di rumah itu, ya, saudara sudah ada di dalamnya. Tapi saudara merasa rumah itu, ya, belum seperti yang saudara rindukan. Ya, saudara belum merasa at home. Ya, merasa apa, saudara? Merasa nyaman tinggal di situ, ya. Jadi saudara mulai berpikir, kenapa ya saya tidak nyaman, ya? Oh, rumah ini, ya, nggak cocok warnanya. Saya ganti warnanya. Saya nggak suka wallpapernya, saya ganti misalnya. Ya, saya nggak suka modelnya kok kayak begini. Ya, wah, ini nggak nyaman ini tinggal di sini. Nah, maka saudara melakukan renovasi. Kenapa? Karena rumah itu milik saudara. Rumah itu, saudara, adalah, ya, tempat kediaman saudara. Lah kalau nggak nyaman, saudara nggak suka diam di situ, saudara pasti melakukan renovasi. Nah, demikian juga Kristus, saudara. Kristus sudah ada di dalam diri kita, saudara. Ya, Dia sudah berdiam di dalam diri kita. Sejak kapan? Sejak kita lahir baru, sudah. Tapi Dia nggak mau, saudaraku, rumahnya itu, ya, dalam keadaan yang membuat dia tidak at home, tidak nyaman. Maka Dia melakukan renovasi, saudara. Dia akan memperbaharui kita dari dalam. Ya, nah ingat, rumahnya Kristus itu manusia batinianya kita, yaitu yang gak kelihatan. Ya, manusia batinnya itu, saudara, termasuk pikiran, perasaan, hati nurani, ya, pikiran bawah sadar, imajinasi kita, ya, termasuk, saudaraku, perilaku kita yang ada di dalam, yang gak kelihatan. Ya, nah, Kristus, saudaraku, mau merenovasi bagian-bagian itu. Ya, lewat apa, saudara? Lewat Roh Kudus. Makanya, saudaraku, mari kita mau semangat, saudaraku, ya, kita mau hidup di dalam Roh, supaya, saudaraku, Roh Kudus, ya, akan saudara menyatakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, Dia akan renovasi itu dari dalam. Biarkan Dia menguasai ruang-ruang hidup kita, saudara. Ya, nah, caranya bagaimana? Sekali lagi, saudara, praktek Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Ya, kalau kita menyerahkan tubuh kita ini, saudara, sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Dia, itulah ibadah kita yang sejati. Kalau kita tiap hari menyerahkan tubuh kita, kita bilang, Tuhan, tubuhku ini milik-Mu, Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau, Tuhan, merenovasi hidupku, terserah, Tuhan, apa yang Kau inginkan. Tuhan, ubah pikiranku, perasaanku. Tuhan, ubah imajinasiku. Ubah pikiran bawah sadarku, Tuhan. Hati nuraniku, Tuhan. Perilaku-perilakuku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ubah, Tuhan. Dan saudara, Tuhan Yesus mendengar doa saudara. Ya, itu doa yang berkenan kepada Allah. Tuhan akan jawab. Dia akan ubah kita, saudara. Mulai dari saya. Mulai dari diri kita, saudara. Manusia batinnya kita diubah dari dalam.
Itulah saudaraku, ya, tanggung jawab kita dalam saudaraku membangun rumah Tuhan. Kita sendiri dulu sebagai bagian dari rumah Tuhan. Ya, kita adalah batu hidup yang saudaraku Tuhan mau pakai sebagai apa, saudaraku? Bahan pembangunan rumahnya. Jadi batu-batu hidup ini Tuhan mau bereskan. Dan dia mau bereskan kita dari dalam. Lewat apa? Lewat ibadah. Ya makanya kita tiap hari saudaraku beribadah. Sehingga saudaraku lewat ibadah sejati itu Roh Kudus bekerja. Masuk ke dalam ruang-ruang hidup kita. Membenahi kita dari dalam. Ada banyak sekali kesaksian saudara. Ya ketika ya orang praktek ya terus ya tinggal di hadirat Tuhan sepanjang hari 24 jam sehari. Ya mereka mulai cerita. Saya dengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Ya ada yang mulai disembuhkan saudaraku dari apa saudaraku luka-luka masa lalu. Bayangkan tiba-tiba muncul saudara luka-luka masa lalu itu. Kenapa kamu itu minder? Ya, kenapa kamu itu coba? Ya, kamu orangnya ya nggak bisa bangun hubungan. Tuhan ingetin saudara. Kenapa dia ya nggak bisa bangun hubungan saudara? Kenapa dia gampang kecewa? Kenapa dia gampang tertolak? Muncul saudara. Tuhan ingetin. Roh Kudus akan saudaraku merenovasi kita dari dalam. Ya, diingetin Tuhan saudara. Akhirnya ya dia bisa saudaraku mengalami Roma 12 ayat 2. Pembaharuan pikiran. Ya terjadi pembaharuan pikiran. Ya dia makin saudaraku diubah makin serupa dengan Kristus. Ada yang dalam hubungan dengan suami istri saudara. Ya dalam komunikasi Tuhan ingetin. Lihat kamu suka menghakimi istri kamu. Ya Roh Kudus ingetin kenapa? Ya, karena saudara dia masa lalunya sering dihakimi, sering saudaraku dikata-katai, ya saudaraku sering dibully, ya saudara dihakimi terus, ya sehingga saudara dia memperlakukan yang sama, ya kepada istrinya, ya saudara ada trauma-trauma Tuhan ungkapkan ketika dia saudaraku ya bekerja sama dengan Roh Kudus, ya. Roh Kudus tolong dia saudara melakukan pembaharuan budi. Ya, terjadilah saudaraku dia sembuh. Ya, sehingga istrinya berkata, kok dia berubah ya? Nah, sepanjang pandemi ini di waktu ibadah sejati dia banyak berubah Pak Edi. Luar biasa, ya. Nah, saudara banyak sekali kesaksian. Bahkan saudara ya ada yang dinyatakan oleh Tuhan, saudara. Ya, kenapa dia terus gagal dalam bisnis saudara? Ya, karena dia rupanya saudara ada pikiran-pikiran yang saudara ya yang menguasai dia, trauma-trauma dari keluarganya saudara. Ya, ketika kecil ya ayah ibunya suka mengatakan kata-kata yang saudara membuat dia akhirnya dia jadi apa ya saudara? Jadi cinta uang. Ya, orang tuanya suka bilang, makanya kamu lihat papa mama. Suka direndahkan papa mama. Kenapa kami suka direndahkan? Karena kamu ingat enggak? Ya, papa mama itu miskin. Ya, makanya kamu. Nanti kalau kamu udah besar, ya kamu mesti cari uang nak. Ya, jangan jadi orang miskin. Karena orang miskin itu dihina. Jangan pernah nak. Makanya kamu mesti kerja rajin, ya sukses supaya jadi orang. Apa sekarang belum orang, saudara? Ya, nah itu dia, saudara. Wah, kata-kata yang ditanam, yang membuat dia mempunyai paradigma gini, uang segala-galanya, saudara. Ya, jadi dia menilai uang segala-galanya. Nah, saudara, Tuhan ingetin dia, waktu dia, saudaraku, ya di dalam apa, saudara? Ya, ibadah sejati ini Tuhan ingatkan, bereskan itu. Dia akhirnya saudaraku dengan pertolongan Roh Kudus mengadakan pembaharuan pikiran. Dahsyat saudara, banyak sekali kesaksian-kesaksian di mana saudaraku ya orang mengalami pembaharuan akal budi.
Ya, pikiran-pikiran egois yang selama ini mementingkan diri sendiri dinyatakan oleh Roh Kudus. Kamu ini egois, bertobat. Roh Kudus ingatkan saudaraku, dia bertobat. Akhirnya saudara bisa bangun hubungan dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Ada yang kalau dalam komunikasi dengan anaknya saudara, suka nggak sabar, marah-marah terus. Ya, dia marahin anaknya, kenapa kamu begitu? Aduh, papa capek sama kamu. Ya, kamu kayak begini, diajar papa nggak beres-beres. Udah, papa udah capek, tidak mau lagi ngajarin kamu. Wah, saudara, tapi ada yang diingetin Tuhan, saudara. Itu respon daging kamu. Itu perbuatan-perbuatan daging. Ya, kamu jangan begitu. Roh Kudus ingetin dia, saudara. Akhirnya dia bertobat. Ya, dia mulai berubah. Hidupnya penuh syukur. Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Dia mulai bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah tinggalkan anakku. Engkau mengasihi anakku Tuhan. Engkau Tuhan mengubah anakku Tuhan. Ya, karena dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dia mulai bersyukur. Dan karena respon dia dengan benar, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Anak dia ngalami breakthrough, ngalami perubahan yang luar biasa. Saudara, sehingga di keluarganya, saudara, dia ngalamin pembaharuan yang luar biasa dalam hubungan. Nah, saudara, mari. Kalau kita mau bangun rumah Tuhan, ingat mulai dari saya, mulai dari diri kita. Ya, izinkan ya kita mau saudaraku ya membiarkan Kristus hidup di dalam diri kita dengan nyaman, feel at home. Biarkan dia yang merenovasi rumahnya, saudara. Terserah dia, suka-suka dia. Ya, dia mau apa yang dia tidak suka, yang belum beres, dia mau bereskan kita. Ya, apa yang dia mau tambahkan, dia tambahkan pada kita. Sehingga akhirnya saudara, kita mencapai saudaraku kepenuhan Allah. Kita berakar berdasar di dalam kasih. Sehingga saudara, ya, bersama-sama dengan komunitas kita saudara, kita bisa saudaraku mengalami ya betapa tingginya, dalamnya, panjangnya, lebarnya kasih Kristus itu. Ya, saudara, mari kita tetap semangat membangun rumah Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudara.